yang fikih. Ada yang ingat sampai mana? Tayamum sudah belum? Belum. Hah? Sudah. Saya lupa. Mandi terakhir. Mandi terakhir. Mengusap sepatu sudah belum ya? Belum. Baik. Baik. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ba'du. Jamaah musalla al-ikhwan yang semoga senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, waktu luang, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Marilah kita berusaha mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, tentu dengan lisan yang senantiasa bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, dan juga dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut sebagai wasilah menambah ketaatan kepada Allah, bukan menggunakannya sebagai wasilah mendurhakainya. Waliyadzubillah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian fikih kita yang terakhir, mandi-mandi yang disunahkan ya. Mungkin ini saya juga agak lupa karena sempat kita kosong 2 kali ya. Jadi saya lupa ini, sepertinya kita sampai hukum mengusap sepatu. Baik, kita dari sini saja ya. Sudah atau belumnya kita mulai dari sini. Ini mengusap sepatu atau mengusap khuf. Di sini diartikan mengusap sepatu. Pada dasarnya khuf itu tidak harus sepatu. Khuf itu tidak harus sepatu. Dan mengusap khuf ini merupakan ya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ada ya golongan dari Khawarij menafikan adanya mashu alal khufain, yakni mengusap di atas sepatu. Menurut mereka, syariat mengusap di atas sepatu ini tidak ada. Tapi ya, mengusap di atas sepatu ini sebagian ulama menyebutnya dalilnya bahkan mutawatir. Mutawatir. Baik, maksudnya bagaimana? Kita akan membaca apa yang dipaparkan penulis rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca Arabnya, nanti ada yang membaca artinya.
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini wal mashu 'alal khuffaini jaizun bi thalathati syara'id ayyabtadi'a lubsuhuma ba'da kamalit taharah wa ayyakuna satiraini li mahalli ghaslil fardi minal qadamain wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi 'alaihima. Baik. Mengusap di atas, silahkan dibaca dari teman-teman. Mengusap kedua sepatu hukumnya boleh dengan 3 syarat, yaitu 1. Kedua sepatu mulai dipakai setelah benar-benar suci. 2. Kedua sepatu menutup bagian kaki yang wajib dibasuh. 3. Kedua sepatu terbuat dari bahan yang tahan untuk terus dipakai berjalan. Baik, ya. Mengusap sepatu ini mungkin artinya kurang tepat. Lebih tepat kalau disebut mengusap di atas khuf. Mengusap di atas khuf. Artikan seperti, ya, bukan diartikan apa, menggunakan lafadz asli dalam hadis. Jadi Nabi SAW pernah dalam satu perjalanan, beliau istirahat, ingin sholat, kemudian sebagai bentuk adab para sahabat, sebagian dari mereka ingin melepaskan khuf yang dikenakan Nabi. Fa'ahwaitu an anzi'a. Ya, sahabat mengatakan, saya ingin melepas khuf yang dikenakan Nabi. Kemudian Nabi menjawab, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Biarkan, jangan dilepas, karena saya sebelum mengenakan khuf itu sudah dalam keadaan suci. Nabi tidak melepasnya dan Nabi hanya mengusap bagian atas. Dan masyhur ucapan dari Ali radhiyallahu an, ya, beliau mengatakan, laukana dinu birra'yi, kalaulah agama ini ukurannya dengan akal saja, maka mengusap khuf itu yang layak bukan atas, tapi yang layak diusap adalah bagian bawah, karena yang kotor mana? Bawah. Tapi ya, agama ini ukurannya adalah wahyu. Ukurannya adalah wahyu, bukan akal belaka. Ketika berseberangan dengan akal kemudian dia tidak setuju, nah, ini tidak boleh. Walaupun Ibnu Taimiyah itu punya buku namanya Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli, ya, mencegah adanya pertentangan antara akal dan dalil. Jadi beliau penulis ingin mengokohkan bahwasannya tidak ada pertentangan antara dalil dengan akal yang benar jalannya. Mereka yang mengatakan ada pertentangan dengan akal berarti akalnya yang salah. Ya, beliau menulis kitab semacam itu. Tetapi ini masyhur ucapan Ali bin Abi Thalib, kalaulah agama itu ukurannya akal, maka harusnya yang diusap itu bawah bukan atas. Begitu juga Umar bin Khattab ketika beliau tawaf itu kan disunnahkan mencium Hajar Aswad. Kemudian ya, beliau mengatakan di hadapan Hajar Aswad, innaka la hajar, engkau ini hanya batu. Kalaulah aku tidak melihat Nabi dahulu menciummu, maqabbaltu, saya tidak mau mencium kah? Ya. Jadi kalau dalam kajian usul fikih, syariat itu terkadang ma'qulatul ma'na, terkadang juga ghairu ma'qulatil ma'na. Terkadang bisa dicerna hikmahnya, terkadang tidak bisa dicerna hikmah. Tapi pasti setiap apa yang Allah syariatkan itu mengandung hikmah. Kita tahu ataupun kita tidak tahu. Dan sikap kita adalah melaksanakan apa yang Allah syariatkan, baik kita tahu hikmahnya maupun kita tidak tahu. Yang kita tidak ketahui hikmahnya, misalnya sholat, ya, sholat zuhur 4 rakaat, hikmahnya apa? Kenapa enggak 3 rakaat seperti zuhur? Ya, kenapa tidak seperti sholat subuh 2 rakaat? Kenapa yang dikosor hanya yang 4 sholat? Kenapa yang 2 sholat tidak bisa dikosor jadi 1? Itu kan tidak bisa dicerna oleh akal. Yang bisa dicerna oleh akal syariat seperti disyariatkannya toharoh. Oh, toharoh itu untuk membersihkan dari kotoran. Itu bisa kita cerna, tapi tidak semua syariat itu bisa dicerna akal. Maka sikap seorang mukmin adalah, ya, ketika Allah putuskan satu perkara, maka yaqulu sami'na wa ta'ana, kami dengar dan kami taat. Baik.
Kenapa saya jelaskan begini? Karena ada mereka yang mengingkari adanya syariat mengusap di atas khuf. Nah, mengusap di atas khuf ini boleh dilakukan dengan 3 syarat kata penulis. Yang pertama, kedua sepatu mulai dipakai, bukan sepatu ya, khuf. Kedua khuf mulai dipakai setelah benar-benar suci. Jadi, kita boleh mengusap di atas khuf sebagai ganti mencuci kaki ya. Wudu kan? Ya, wudu itu kan di antara rukunnya mencuci kedua kaki sampai dengan mata kaki, atau sampai dengan mata kaki, artinya juga dibasuh mata kakinya. Bukan batasnya itu sebelum mata kaki, tapi mata kaki harus dibasuh. Kan harusnya dicuci. Tapi ada pengecualian kalau kita menggunakan khuf. Boleh tidak mencuci kaki, tapi cukup hanya mengusap bagian atas. Syaratnya sah kita mengusap di atas khuf tanpa mencuci kaki kalau kita menggunakan khuf itu dalam posisi suci. Artinya kita sudah wudu dengan wudu yang sempurna dengan mencuci kaki, kemudian setelah itu kita mengenakan khuf. Maka setelah itu kita boleh mengusapnya tanpa harus mencuci. Syarat yang pertama. Ya. Kemudian syarat kedua, kedua sepatu menutup bagian kaki yang wajib dibasuh. Jadi kedua khuf ya, tadi saya tekankan jangan diartikan sepatu, lebih tepat kita sebut khuf saja. Kedua khuf itu menutup bagian kaki yang wajib dibasuh. Jadi tidak sah mengusap di atas khuf, baik sepatu atau yang lainnya, kalau khuf itu tidak menutup semua area yang wajib dicuci. Misal, dia punya sepatu, tapi mata kakinya terlihat, boleh nggak mengusap di atas khuf? Tidak boleh. Ya. Hatta dia pakai kaos kaki yang tipis, yang ada di dalam sepatu, dan sepatunya masih terlihat ya bagian mata kaki. Boleh nggak mengusap di atasnya? Tetap tidak boleh. Walaupun sudah ditutupi kaos kaki. Kan kaos kaki kan nutup bagian fardu wudu yang harus dicuci dari kaki nggak? Nutup. Tapi ya di antara syarat khuf itu harus tebal. Jadi kaos kaki yang tipis-tipis itu tidak dianggap khuf. Ya. Seandainya dia pakai sepatu yang membuka bagian mata kaki, maka itu tidak sah sebagai khuf. Maka dia tidak mendapatkan keringanan seperti orang yang mengenakan khuf. Maka kata beliau di sini, kedua sepatu menutup bagian kaki yang wajib dibasuh. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian yang ketiga, kedua sepatu terbuat dari bahan yang tahan untuk terus dipakai berjalan. Ya. Khuf yang dia kenakan harus khuf yang tebal. Khuf yang tebal, sebagian ulama menjelaskannya itu, kebanyakan ulama menjelaskannya, di mana kalau kita pakai baik di musim dingin maupun musim panas, itu tidak kita lepas saat safar. Ya, artinya tebal. Ya bisa sepatu atau bukan sepatu. Kalau di Saudi sana ada jual khuf. Kalau mungkin yang pernah umrah ada kayak dia bukan sepatu, terbuat dari kulit ya, tidak terlalu tebal tapi juga tidak tipis, biasanya ada sletingnya gitu ya. Ya itu sah sebagai khuf. Sebagian ulama juga menjelaskan syarat khuf adalah kalau diteteskan air dia tidak tembus, menunjukkan ketebalannya. Maka kaos kaki yang biasa bisa nggak mengambil hukum khuf? Tidak bisa. Ya, maka tidak bisa. Maka ini 3 syarat yang harus dipenuhi sehingga dia bisa mengusap di atas khuf. Kemudian masa mengusap khuf. Supaya lebih lengkap pembahasannya, kita baca pembahasan setelahnya ini. Qala al-mu'allif rahimahullah wa yamsahul muqimu yawman wa laylah wal musafiru 3 ayyamin bilayalihinna wa ibtida'ul muddati min hina yuhditha ba'da lubsil khuffaini
fa in masaha fil hadari thumma safara aw masaha fis safari thumma aqama atamma masha muqim. Nah, silahkan dibaca artinya. Orang yang mukim tinggal di rumah boleh mengusap khuf selama sehari semalam. Sedangkan orang yang musafir boleh selama 3 hari 3 malam. Waktunya dimulai ketika berhadas setelah memakai kedua khuf. Jika seorang mengusap khuf ketika mukim kemudian melakukan safar, atau mengusap khuf ketika melakukan safar kemudian mukim, maka dia menyempurnakan waktu mengusap khuf bagi orang yang mukim. Baik. Barakallahu fiik. Orang yang mukim tanda kurung tinggal di rumah boleh mengusap sepatu atau khufnya selama sehari semalam. Untuk orang mukim ini mungkin ya diamalkan oleh orang-orang yang tinggalnya di gunung, yang suka pakai khuf atau kaos kaki tapi yang tebal-tebal sekali. Tapi kalau orang yang di sini mungkin kita jarang ya, kemana-mana pakai kaos kaki kan jarang. Nah, beda hukumnya antara mukim dan musafir. Orang yang mukim masa boleh mengambil uzur tidak mencuci kaki dan cukup hanya mengusap bagian atas khuf, itu berapa lama? Sehari semalam. Misalnya kita bukan di gunung, kita sekarang lagi sakit, kemudian kita mengenakan khuf atau kaos kaki lah, tapi yang tebal, bukan kaos kaki yang tipis-tipis, karena tidak semua kaos kaki bisa dihukumi khuf. Nah, berapa lama kita boleh mengambil uzur itu, di mana kita tidak perlu melepasnya, cukup mengusap di atasnya saat wudu, tidak mencuci kaki, yakni masanya 1 hari 1 malam. Sedangkan yang musafir boleh selama 3 hari 3 malam, nggak dia lepas, boleh. Ya, dan dia tidak mencuci kakinya, cukup mengusap di atas khuf, boleh. Ya, ini semua bersumber dari hadis Nabi SAW. Ya, Nabi SAW mengatakan kalau mukim sehari semalam, kalau musafir 3 hari 3 malam. Lah, kapan mulai ngitungnya sehari semalam dan 3 hari 3 malam? Beliau mengatakan waktunya dimulai ketika berhadas setelah memakai kedua sepatu. Contohnya begini, misalnya saya wudu untuk sholat duhur, wudu yang sempurna dengan mencuci kaki. Selesai wudu, saya kenakan khuf yang memenuhi syarat. Ya, sah tidak pengenaan khuf saya? Sah, karena saya mengenakannya setelah suci sempurna. Misalnya kalau kasusnya begini, saya cuci kaki kanan, selesai cuci kaki kanan, belum cuci kaki kiri, kemudian saya pakai satu khuf. Kemudian saya cuci kaki kiri, kemudian saya pakai satu khuf yang lain. Sah tidak? Tidak sah. Harus dua-duanya sempurna dulu. Ya, maka harus dua-duanya sempurna terlebih dahulu. Tidak boleh satu suci kemudian pakai, satu suci kemudian pakai. Maka ini khufnya tidak berlaku. Hukum khuf baginya tidak berlaku. Baik, misalnya yang sudah sempurna kemudian mengenakan khuf. Apakah dimulai waktu sehari semalam itu zuhur ketemu zuhur? Dari keterangan yang tadi kita baca, waktunya dimulai ketika berhadas setelah memakai kedua sepatu. Berarti belum mulai. Zuhur itu belum mulai. Kenapa? Karena kita baru mengenakan sepatu atau khuf dan belum berhadas. Anggaplah kita berhadas atau melakukan pembatal wudu jam 4. Jadi sholat asar kita masih pakai toharoh di waktu sholat zuhur karena belum batal dan kita tidak ingin memperbarui wudu. Ya, kita pengen pakai wudu yang dipakai sholat zuhur. Masuk asar kita sholat. Setelah asar jam 4, akramakumullah, saya ke belakang atau orang ini ke belakang buang air kecil. Terkena hadas tidak? Tapi dia tidak melepas sepatunya. Terkena hadas tidak? Terkena karena dia buang air kecil. Nah, saat berhadas inilah waktu dimulai. Ya, saat berhadas dan dia mengenakan
dalam keadaan sudah mengenakan khuf. Saat berhadas inilah waktunya maka dimulai bukan saat wudhu pertama, bukan juga saat waktu mengenakannya, tapi saat berhadas setelah mengenakan. Bisa dipahami ya? Nah, baik. Maka jam 4 ketemu jam 4 atau 24 jam ya. 24 jam sehari satu malam. Nah, waktunya dimulai ketika berhadas setelah memakai kedua sepatu. Ya. Jika seseorang mengusap sepatu atau khuf ketika mukim, kemudian melakukan safar. Sekarang gini, dia mengenakan khuf itu saat dia masih mukim. Anggaplah tadi mengenakan khuf ba'da zuhur. Ba'da asar dia safar. Boleh nggak dia berpindah mengambil rukhsah musafir, yaitu 3 hari 3 malam, atau dia jatahnya sehari semalam? Sebagai seorang mukim, karena dia tadi make khufnya saat dia masih mukim. Nah, beliau mengatakan, ya, atau mengusap sepatu ketika melakukan safar kemudian mukim, atau dia make khufnya itu di waktu zuhur dan dia sedang safar, bukan sedang mukim. Lalu ya dia pulang ke rumahnya, sampai rumahnya asar. Apakah dia berlaku 3 hari 3 malam atau berlaku sehari semalam? Punya gambarannya ya? Nah, maka dia menyempurnakan waktu mengusap sepatu bagi orang yang maka lebih dikuatkan hukum mukim. Ini juga berlaku pada kodok sholat. Ini penting ya. Ini berlaku juga pada kodok sholat. Masya Allah, jazakumullah khairan. Kebanyakan ini. Baik. Maka ini berlaku juga dalam kodok sholat. Misalnya, ada orang ketinggalan sholat zuhur dan dia dalam keadaan mukim. Ya, paham ya? Kemudian dia safar. Ya, bolehkah dia mengkodok sholat? Bolehkah dia mengkodok sholat yang ketinggalan saat mukim tadi? Anggaplah sholat zuhur ya. Dia ketinggalan belum sholat zuhur. Kemudian dia safar, belum sholat zuhur. Masuk waktu asar, dia juga belum sholat. Masuk waktu asar, dia juga belum sholat. Ya. Kemudian di waktu asar, ya dia safar, belum sholat zuhur. Saat safar, dia ingat, oh tadi waktu zuhur terlewat dan saya belum sholat. Dia boleh mengambil rukhsah untuk mengqashar sholat asar karena masih waktu asar, boleh. Tapi dia ingin mengqadha sholat zuhur yang kelewat tadi, boleh nggak dia sholatnya 2 rakaat? Karena dia sedang sholatnya lagi safar. Boleh nggak? Tidak boleh, harus dimenangkan hukummu. Karena yang ketinggalan itu sholat zuhur saat dia masih mukim. Ini penting, ya. Saya ulangi. Ada orang lupa belum sholat zuhur, padahal saat itu dia masih mukim sampai habis waktunya. Masuk waktu asar, anggap jam 4 dia safar. Di tengah jalan dia mampir rest area. Boleh nggak dia mengqashar sholat asar? Boleh, karena masih di waktu sholat asar. Dia ingat, saya juga belum sholat zuhur. Boleh nggak dia mengqashar sholat zuhur yang terlewat saat mukim? Tidak boleh. Ya, karena dimenangkan hukummu mukim. Ini penting, ya. Kemudian juga kasus yang lain. Saat safar, ya, saat safar dia sholat saat safar ini sering terjadi nih ya, ini sering terjadi. Pulang dari Jawa, misalnya ba'da zuhur, pulang dari Jawa ba'da zuhur. Anggaplah dia sudah menjamak untuk zuhur dan asar. Dia sudah menjamak untuk zuhur dan asar. Kemudian masuk waktu maghrib, kan sampai Jakarta itu biasanya isya lah. Ya, isya, habis isya.
Masuk sholat maghrib, dia nggak sholat, niatnya nanti jamak takhir. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting dia harus ada niat saat sholat maghrib, saya niat jamak takhir, itu wajib. Jadi bapak-bapak, kalau ingin jamak takhir, harus minimal niat. Kalau nggak niat, seandainya la qadarullah, semoga tidak terjadi kepada kita kecelakaan, meninggal dunia di waktu maghrib, sedangkan dia belum berniat untuk melaksanakannya di waktu asar, di waktu isya, maka kita tidak punya hujjah di hadapan Allah karena belum sholat maghrib. Tapi kalau sudah niat, saya niat nanti di jamak takhir, kita punya hujjah, ya Allah, saya niatnya mengambil rukhsah jamak takhir. Maka kita punya jawaban di hadapan Allah. Ini ulama sampai membahas detail kayak gitu. Baik. Sampai tempat rumah kita, anggaplah di Bekasi, Kali Abang sini, sampai ba'da isya jam 9. Sampai ba'da isya jam 9. Sholatnya biasanya 22 atau 44. 32 atau 34? 34 atau 32? Biasanya, jujur. Yang benar adalah 34. Tidak boleh 32. Walaupun ya dia jamak takhir itu kan boleh karena sedang safar, tapi dia otomatis hilang rukhsahnya untuk mengqashar karena dia sudah maka kalau pengen dapat rukhsah, sholatnya sebelum sampai Bekasi, mampir rest area ya, kemudian dia sholat maghrib dan sholat isya 2 rakaat boleh. Tapi kalau sudah sampai tempat nggak boleh, harus sempurnakan sebagai seorang mukim. Lihat tadi pembahasan penulis ya. Jika seseorang mengusap sepatu ketika mukim kemudian melakukan safar, maka dia tetap masahnya, mengusapnya itu dihitung sehari semalam. Tidak boleh mengambil rukhsah 3 hari 3 malam. Begitu juga orang safar, dia kan aslinya rukhsah 3 hari 3 malam. Kemudian belum sampai 3 hari 3 malam dia, atau belum sampai sehari semalam, dia sudah sampai tempat mukimnya lagi. Ya, boleh nggak dia mengambil rukhsah 3 hari 3 malam karena mengenakan khufnya saat safar? Tidak boleh. Nah, ini perlu difahami ya. Ini juga hukum ini ya masuk ke hukum berkaitan dengan sholat. Baik, kita lengkapi, kemudian nanti boleh bertanya. Baik, pembatal dari mengusap sepatu. Pembatal ini maksudnya kapan mengusap sepatu itu tidak boleh lagi. Kapan mengusap sepatu tidak boleh, artinya harus mencuci kaki. Tidak boleh hanya sekedar mengusap di atas sepatu, tapi dia harus mencuci kakinya. Kapan? Berkata penulis rahimahullah, wa yabtulul mashu bi thalathati asya'a bi khal'ihima wa inqidha'il muddati wa ma yujibul ghusla. Tafadhal. Mengusap sepatu menjadi batal karena 3 hal, yaitu 1. Melepas sepatu, 2. Habis jangka waktunya, 3. Terjadi sesuatu yang mengharuskan mandi. Oh iya, bisa difahami ya. Maka kalau terjadi 3 hal ini, maka dia tidak boleh mengambil rukhsah mengusap di atas sepatunya atau khufnya, tetapi dia harus melepas dan mencuci kakinya. Kapan? Yang pertama, kalau dia melepasnya. Jadi boleh mengusap di atas khuf tanpa mencuci kaki, syaratnya tidak dia lepas-lepas. Kalau sudah dia lepas, maka wajib dicuci. Kaki itu wajib dicuci. Ya. Dari mana ini dalilnya? Seperti yang tadi saya bacakan hadisnya ketika ada seorang sahabat, saya lupa namanya, ya, beliau ingin melepas sepatu yang dikenakan Nabi, ya, ini sebagai bentuk adab kepada Nabi, ya, membantu hal-hal yang Nabi bisa jadi kesusahan, ya. Maka dia ingin melepaskannya, kemudian Nabi mengatakan, da'huma, biarkan, jangan dilepas. Karena saya memasukkannya dalam keadaan suci. Artinya Nabi ingin hanya mengusap di atas bagian sepatu tanpa mencuci kaki. Ya, jadi wudu seperti biasa, tapi untuk kaki tidak dilepas, cukup diusap di bagian atas. Maka melepasnya, disimpulkan para ulama, melepasnya menjadikan rukhsah mengusap di atas sepatu itu batal.
Yang kedua, habis jangka waktunya. Ya tadi, kalau mukim sudah sehari semalam lebih, maka dia harus melepasnya dan harus mencuci kakinya saat berwudu. Yang ketiga, terjadi sesuatu yang mengharuskan mandi. Misalnya, dia masih mengenakan khuf, tapi dia junub. Baik karena ihtilam, atau berjima, atau bagi wanita selesai mas haid ya nggak usah ngusap ya. Al-muhim terjadinya hal-hal yang mewajibkan mandi, wajib mandi. Ya. Maka mengusap di atas sepatu ini tidak sah, dia harus melepasnya dan harus mandi dan mengenakan seluruh badannya, seluruh anggota tubuhnya dengan air tanpa terkecuali. Nah, maka menjadi batal keringanan mengusap di atas sepatu atau khuf tanpa mencuci kaki kalau melepasnya, kalau habis masanya, kalau terjadi sesuatu yang mengharuskan mandi. Baik, bisa difahami ya? Baik. Selesailah kita pembahasan khuf. Ada pertanyaan? Tafadhol duluan. Kalau untuk yang salat jamaah tadi, kalau kita mau berangkat itu jam 1 siang, untuk kita di jamaknya di rumah boleh nggak? Zuhur setelah asar? Di jamaknya di rumah sebelum safar? Tidak boleh. Rukhsah didapat kalau sudah terjadi safar. Al-azimu ala safari laisa musafir. Orang yang pengen safar itu belum disebut safar. Al-azim, dia baru azam untuk bisa jadi dia nggak jadi safar. Ya enggak? Dia baru pengen. Bisa jadi ada hal-hal yang menjadikan dia batal safar. Maka rukhsah itu didapat kalau benar-benar sudah safar. Maka kalau seandainya berangkat pada zuhur, dia sholat zuhur, ya sudah sholat zuhur. Tidak boleh menjamak dengan asar. Apalagi langsung di sholat 2 rakaat 2, nggak boleh. Karena rukhsah itu didapat kalau sudah safar. Bahkan dalam ayat disebutkan, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kamu sudah berjalan di muka bumi, artinya safar, sudah menggunakan fi'il madhi. Kalau kamu sudah berjalan di muka bumi, tidak mengapa kamu mengqasar sholat, kata Allah. Ya. Tapi kalau belum jalan, nggak boleh qasar. Dan juga tidak boleh mengambil rukhsah jamak. Jalan dulu. Jalan dulu. Di tengah jalan, ya, baru sholat. Boleh. Ya. Jalan dulu aja. Walaupun nanti walaupun itu memang terjadi safar gitu kan, pada maaf pada maghrib sudah siap safar pada maghrib ini keluar kota apa gitu. Udah yakin memang mau berangkat itu, jamaah di rumah. Dan itu mau kejadian di jalan sudah tidak boleh. Tidak boleh, karena belum disifati sebagai musafir. Bahkan sebagian ulama mensyaratkan harus keluar dari batas wilayah kotanya. Batas wilayah kota. Sebagian mengatakan yang penting sudah jalan, walaupun belum keluar batas kok. Yang penting sudah jalan. Karena kalau sudah jalan, dia benar-benar sudah sah. Sebagian mengatakan harus sudah lebih dari 80 kilo dulu. Belum lebih dari 80 kilo, belum boleh ngambil sah. Intinya mereka tetap mensyaratkan jalan. Nggak ada yang mengatakan boleh kalau belum jalan dulu. Nah, misalnya sudah jalan ke terminal, ya sudah, itu sudah dianggap jalan. Tapi kalau belum jalan, masih di tempat, tidak boleh mengambil rukhsah. Belum dapat rukhsah. Nah, barakallahu fiik. Batasan apa itu contoh kalau kita mau keluar jalan ke suatu wilayah, dan kita nggak mungkin di situ, misalnya, maksudnya nggak mungkin itu nggak tinggal sampai bulan atau 2 bulan gitu, misalnya beberapa hari, ya pokoknya beberapa harinya. Pada saat kita di situ itu termasuk dikatakan dalam kondisi safar atau memang itu masuk mungkin? Yang pertama dilihat dulu jaraknya berapa. Kalau jaraknya 80 kilo atau yang dekat dengannya, sebagian ulama ada yang mengatakan 70 ya, 80 lah, 80 kilo, maka dia disebut musafir. Dia bisa mengambil rukhsah yang didapatkan oleh orang safar.
Kemudian yang kedua, dilihat dia rencananya tinggal di situ berapa lama. Kalau lebih dari 4 hari, maka saat itu juga dia statusnya mukim. Tidak boleh mengambil rukhsah 4 hari. Ya, kalau dia rencananya 4 hari atau lebih, maka saat itu juga dia disebut mukim, bukan lagi musafir. Maka dia saat di kampung tidak boleh jamak kok, kecuali kurang dari 4 hari. Kalau kurang dari 4 hari, ya, kalau kurang dari 4 hari, maka dia masih disebut musafir. Kalau sudah rencana tinggal seminggu, maka dia sudah tidak disebut musafir. Ya, ini banyak salah ya. Nah, sampai di sana, bahkan di sana tinggalnya seminggu, 2 minggu, ya kan? Ya, jamak terus, qasar terus, ya. Ini termasuk salah. Ya, pokoknya saat, bahkan sebagian ada yang mengatakan selama masih 3 hari masih boleh safar. Enggak gitu, salah. Kalau sudah niat lebih dari 4 hari, dia sudah disifati orang mukim. Maka dia nggak ngambil rukhsah dari awal sampai. Dari awal sampai sudah nggak ngambil rukhsah. Sholat biasa. Kalau 2 hari 1 hari gitu ya, Pak, kita sholat biasa ada kan? Enggak, kalau 2 hari niatnya tinggal di sana 2 hari 3 hari, ya maka masih musafir, boleh ambil rukhsah. Kalau kita melakukan sholat biasa aja, Enggak apa-apa, itu kan rukhsah. Ya, rukhsah itu boleh didatangi, boleh tidak. Boleh didatangi, boleh tidak. Ini penting. Nanti berkaitan dari ini hukum-hukum yang banyak. Berkaitan dengan ini hukum-hukum yang banyak. Seperti tentang sholat Jumat. Ya, sholat Jumat itu harus dihadiri 40 orang. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Imam Ahmad 50 orang. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah cukup minimal 3 atau 4 orang, saya lupa. Jadi sudah bisa sholat Jumat. Tapi dalam mazhab Syafi'i 40. Bahkan itu Jabir mengatakan, itulah yang saya pahami dari Nabi SAW. Memang Nabi nggak mengatakan angkanya. Mazhab Imam Ahmad mengatakan 50. Itu syaratnya, yang 40 dan 50 orang ini kategorinya mustautin, orang tinggal. Jadi ada istilahnya, nanti kita pelajari detail dalam pembahasan sholat. Ada mustautin, ada mukim, ada musafir. Ya, mustautin itu orang yang tinggal di situ, di mana dia nggak kemana-mana, ya di situ. Dia nggak kemana-mana, makanya disebut mustautin. Itulah yang dihitung 40. Ya. Tapi kalau orang, contohnya kita tadi pergi, ya, dan status kita mukim, bukan mustautin, kita nggak dihitung dari 40 orang itu, tapi kita sholat Jumat boleh. Boleh sholat, bahkan harus sholat Jumat. Yang dapat keringanan tidak sholat Jumat itu musafir. Boleh kalau nggak sholat Jumat. Baik, ala kulli hal, yaitu kita bahas sedikit. Sebenarnya itu nanti akan kita bahas dalam babnya, yaitu dalam bab ya sholat. Nanti ada rukhsah-rukhsah berkaitan dengan sholat jamak, qasar dan lainnya. Baik. Nah, saat kita pulang dari safar, nah, dan kita ingin jamak takhir, nah, itu ada batasan nggak antara tempat kita mukim dan tempat kita untuk menjamak? Misalnya kita dari Tegal nih, jamak takhir, boleh nggak di Sumarekon gitu misalnya? Kita qasar. sebelum sampai. Ya sebelum sampai. Sebelum sampainya itu tetap patokan 80 kilo atau boleh? Enggak, makanya tadi sebelum sampai ada yang mengatakan di luar batas kota. Jadi sholatnya di luar batas kota, bukan 80 kilo. Yang penting di luar batas kota. Ya anggaplah kalau kita di Bekasi, ya Kabupaten Bekasi masih oke lah. Kita di kota Bekasi ya, di Kerawang misalnya. Ya, kita sholat. Ada juga yang mengatakan yang penting belum nyampe tempat. Belum sampai rumah ya, Sumarekon sholat ya silahkan. Ngambil rukhsah, jamak dan qasar. Tapi kalau sudah sampai rumah, ya itu jumhur ulama mengatakan sudah tidak lagi mendapat rukhsah. Nah, gitu ya. Jamak ya qasar jelas. Kalau jamak kan otomatis dia mau nggak mau bakal jamak ya kan. kalau kondisinya pada saat kita mau dari maghrib ke isya, kita maghrib ke masjid. Nah, di masjid itu masjid kita mau jamaahnya lagi sholat isya. Nah kita gabung ke sholat isya itu apa?
Baik, ini akan detail pembahasannya dalam bab jamak sebenarnya ya. Tapi karena tapi gini, jamak takdim. Akhir. Nah, kan ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim melaksanakan sholat di bagian depan. Jamak takdim harus urut. Jamak takhir tidak harus urut. Jadi boleh sholat isya dulu, kemudian sholat maghrib. Nggak ada masalah. Tidak tertib, tidak masalah. Yang wajib tertib kalau jamak takdim. Jamak takdim jelas harus tertib. Nggak boleh kita sholat jamak takdim tapi misalnya zuhur asar. Kita sholat asar dulu, kemudian baru niat sholat zuhur di waktu zuhur, nggak boleh. Tapi kalau jamak takhir tidak disyaratkan tertib. Boleh sholat isya dulu, kemudian baru sholat maghrib, nggak ada masalah. Karena waktu sholat kedua dalam jamak takhir itu waktu untuk dua sholat. Paham ya? Waktu untuk sholat isya dan sholat zuhur. Tapi kalau jamak takdir, waktu untuk sholat jamak itu harus urutan zuhur dulu karena dia waktunya zuhur, baru asar. Jadi paham ya? Maka nggak ada antum sholat isya dulu boleh, baru sholat. Tidak disyaratkan tertib. Kalau dalam mazhab lain ada yang mensyaratkan tertib, nggak boleh mendahulukan satu waktu dengan waktu yang lain. Kita detailkan dalam mazhab Syafi'i tadi boleh. Kalau mazhab yang lain mengatakan, ya, kalau tidak salah mazhab Imam Ahmad, saya lupa. Maka harus sholat maghrib dulu, baru sholat isya. Harus urut tetap urutannya, nggak boleh dibalik. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau jamaknya takhir boleh dibalik. Ya, maka kalau kita mengikut mazhab yang ini, boleh nggak kita gabung sholat isya dengan niat sholat maghrib? Boleh. Gabung sholat isya, tapi niatnya sholat maghrib. Ini kalau kita bicara mazhab lain ya. Maka saat sholat saat di rakaat ketiga, ya, saat rakaat ketiga kan bangkit lagi ya untuk sholat isya. Kita duduk sambil tahiyat. Tahiyat terus, baca doa apa terserah, tidak salam sendiri tapi. Setelah imam tahiyat juga dan salam, kita salam bareng bersama imam. Ini kalau mazhab yang lain. Pakai mazhab Syafi'i aja yang gampang itu ya. Ya itu menunjukkan. Tapi itu difatwakan ulama juga. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Tafadhol, mungkin adzan dulu. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Ini dulu, Pak. Tentang makmum, waktu imam baca Fatihah, apa imam wajib baca Fatihah? Kalau di mazhab Syafi'i kan wajib. Kalau yang lain kayaknya enggak. Baik. Nah, itu sebenarnya akan kita bahas dalam bab sholat ya. Jadi Al-Fatihah apakah dibaca oleh makmum atau tidak? Jumhur ulama ya, atau tidak, dia bukan jumhur ya, dua pendapat dari mazhab yang ada itu tetap membaca. Dalilnya adalah Nabi SAW bersabda ya, Allah musta'an, tiba-tiba lupa ya. Lafadznya saya tidak ingat sekarang ya, yang artinya kalau kalian ingin sholat maka bacalah Al-Fatihah. Jadi di sini lafadznya umum. Lafadznya umum artinya bagi yang ingin sholat apapun, sebagai apapun, baik sholat jenazah, baik pokoknya sholat ya, baik dia sebagai imam, bahkan sebagai makmum. Maka ini dalam mazhab Syafi'i, makmum juga membaca Al-Fatihah. Tidak cukup Al-Fatihah hanya imam, kecuali dalam beberapa keadaan. Yakni keadaan ketika makmum tidak sempat baca Al-Fatihah karena imam sudah ruku. Ya, maka dia tidak perlu membaca Al-Fatihah dan sudah dihitung satu rakaat.
Sedangkan kalau dia sempat baca Al-Fatihah dalam mazhab Syafi'i, kok dia bengong, nggak sadar gitu ya, tahu-tahu imam ruku, maka tidak gugur darinya bacaan Al-Fatihah. Dia harus baca Al-Fatihah, tapi dengan segera, walaupun imam sudah ruku, atau imam sudah bangkit dari dia masih berdiri baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah selesai, dia ruku dengan ruku yang menggugurkan kewajiban. Karena rukuk menggugurkan kewajiban itu hanya cukup mengucapkan kira-kira subhanallah. Jadi rukuk ucapkan subhanallah. Kemudian dia ngejar gerakan imam, tapi dia baca Al-Fatihah dulu. Selama tidak kelewat 3 rukun, maka masih sah. Tidak kelewat 3 rukun itu imam ya, rukun rukuk, bangkit, sujud. Sudah 3. Imam bangkit untuk duduk, kok kita masih berdiri, maka jamaahnya batal. Ya, jamaahnya batal. Nah, dalam mazhab yang lain, Al-Fatihah gugur. Ya, dalam mazhab Ahmad, Al-Fatihah gugur kalau ada imam. Karena riwayat Nabi SAW, fal qira'atu lahu qira'ah. Bacaan bagi imam itu bacaan untuk maka ini khilaf di antara para ulama. Baik. Mana yang rajih? Kalau yang rajih dari semua dalil, ya kita harus ngecek kekuatan dalil masing-masing. Tapi yang rajih dalam mazhab, dan itu pendapat mazhab Syafi'i, ya memang harus membaca baik imam maupun makmum. Kapan waktunya? Waktu membacanya yang penting tidak mendahului imam. Jadi jangan mulai kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Imamnya belum baca Al-Fatihah, dia selesai duluan. Nggak boleh. Jadi imam baca dulu. Ya, selesai imam baca Al-Fatihah, kemudian dia mulai baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Jadi imam baca surat, dia tetap baca Al-Fatihah sendiri. Atau dia baca barengan imam. Imam baca bismillahirrahmanirrahim, kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ghairil maghdubi waladdallin kan amin tuh. Kepotong sama amin. Sah enggak bacaan Fatihahnya? Tetap sah. Misalnya gini, imam kan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apakah kita maksakan diri ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin atau kita baca amin? Padahal kita kurang Al-Fatihahnya, kurang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita potong sama amin. Amin baru selesai amin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini boleh. Terpotong amin boleh. Nah, atau yang kebanyakan itu selesai dulu imam, dia baru baca Al-Fatihah sendiri. Ya, maka ini khilaf di antara para ulama. Nah, mungkin Pak, kalau dulu. Tadi memulangkan sebenarnya kan memang secara umum yang kita melihat itu, kalau kita musafar, libur nanti saya jam 1 berangkat itu biasanya itu melakukan sholat asar itu di jamaah masjid itu ya saat itu umum dilakukan. Itu gimana? Ya, dalam mazhab Syafi'i nggak boleh, karena belum safar. Saya nggak ngerti mazhab yang lain, saya nggak ingat dalam persoalan ini. Karena orang ini belum dikategorikan musafir. Dia belum disifati sebagai musafir karena dia masih mukim. Status dia itu al-azim alas safar. Orang pengen safar, tapi belum safar. Belum disebut yang dapat rukhsah siapa? Azim alas safar atau musafir? Musafir. Bahkan dalam Al-Quran tadi saya sebutkan, qasar itu wa idza darabtum fil ard. Kalau kamu sudah jalan. Kalau kamu sudah darabtum. Jadi dalam gramatika bahasa Arab itu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr kalau masih ingat ya. Dulu pernah belajar bahasa Arab. Fi'il madhi itu bermakna suatu yang sudah terjadi. Kalau kamu sudah jalan, boleh safar. Belum jalan, belum boleh. Walaupun hanya niat ya. Walaupun nama niat, belum. Barang sudah disiapin di mobil tuh, belum. Berangkat aja gitu. Belum safar, belum jalan dia. Jadi sebaiknya kita melakukan sholat asar nanti dalam satu perjalanan dulu, jadi sholat asar sekaligus mungkin jamak
Latin, sholat maghrib itu mungkin lebih. Hah? Maksudnya? Kita di jalan nih. Terus sholat asar di dalam perjalanan, ini kan? Setelah itu kan kita jamaah untuk maghribnya dimajukan. Oh ya boleh. Iya. Maghrib baik itu dilakukan daripada kita sholat asar di waktu zuhur gitu. ya bukan lebih baik. Kalau dalam mazhab Syafi'i nggak boleh dilakukan. Ya ini sholat asar belum safar sudah dijamak, itu nggak boleh. Atau pilihannya ya sudah sekalian saja niati, karena kalau jalan jam 1 itu ya sudah niati jamak akhir saja, nanti sholatnya jamak akhir saat asar, sholat duhur dan asar di waktu asar, itu boleh begitu. Atau ya tadi sholat duhur dulu seperti biasa, nanti mampir lagi sholat asar, nanti di tengah jalan masuk maghrib, sholat maghrib dan sholat isya digabung, itu boleh. Yang penting dia sudah jalan untuk mengambil rukhsah boleh. Nah, tadi kan banyak kan secara umum ya. Melakukan waktu mau berangkat, sholat asarnya dijamaah di rumah gitu. Nah, Jalan itu. nanti akan kita bahas ada babnya al-azimu ala safar. Nah, Enggak, memang secara umum kita coba melakukan Kalau kendaraan pribadi kan masih bisa, tapi kalau kendaraan umum kan nggak bisa. mampir saat sholat di kendaraan umum. Itu sekarang kalau bis di malam itu kemarin itu saya sendiri ngerasain kemarin itu ya itu sholat dulu di rumah, berangkat jam 1. Sekarang itu nggak taunya berhentinya itu di Kendal ya. Maka kalau yang umum, kendaraan umum, ya jalan dulu aja. Jangan sholat di jalan dulu. Pas sampai di sampai di poolnya atau di terminal, baru sholat di situ. Gitu aja. Jam 1 dia jam 1:15 kan udah berangkat. Nah, Kalau kita tunggu adzan sekarang kan hampir setengah 1. jalan saja saat azan, jalan saja. Karena sudah niat nanti sholatnya di. Kalau di poolnya kan nggak ada, di belakang kapal itu kan mesti ke masjidnya agak ke dalam, kalau mau bensin kan, mesti ketinggalan kita. Lah ya sudah, kalau memang ketinggalan ya nanti kalau nggak kekejar asar ya dalam mazhab Syafi'i kita konsisten dulu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i pun tidak boleh sholat di atas kendaraan untuk sholat fardu. Sholat fardu tidak bisa sholat di atas kendaraan. Itu nanti akan kita bahas detail kok. Ini dibahasnya sekarang ya. Baik, dalam mazhab Syafi'i nggak bisa sholat di atas kendaraan untuk sholat fardu. Ada dalilnya itu ya, bukan berarti nggak ada dalilnya ya. Ya, berarti kalau memang ternyata nggak sempat sholat asar, ya, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan dia sholat asar di atas kendaraan, tapi sholatnya itu niatnya untuk menghormati waktu, bukan untuk menggugurkan kewajiban. Karena untuk menggugurkan kewajiban nggak bisa. Nanti setelah sampai dia kodok sholat asar, dia kodok. Ya pun jamnya udah berbeda. Kodok, makanya kan karena disebut kodok itu adalah mengerjakan sholat di luar waktunya, sudah lewat, itu kodok. Maka nanti saat sholat niatnya saya sholat kodok walaupun di kendaraan sudah sholat di atas kendaraan, tapi sholatnya itu untuk menghormati waktu, supaya nanti seandainya la qadarullah, tidak Allah takdirkan, kita wafat di atas kendaraan, kita sudah sholat walaupun sholatnya itu bukan sholat yang memenuhi standar menurut mazhab Syafi'i, tapi kita punya ya Allah, saya sudah berusaha sholat untuk menghormati waktu walaupun belum menggugurkan kewajiban. Nanti setelah sampainya waktu maghrib, kita sholat lagi dengan niat kodok sholat asar, begitu. Kalau ketemu Isya juga, ketemu Isya, nggak apa-apa, karena kodok itu dilaksanakannya tidak harus di waktunya. Mau sampainya maghrib, mau sampainya Isya, mau sampainya subuh, ya tengah malam, ya dia sholat ketinggalan tadi di 4. Jadi kalau kita masuknya ke maghrib, ya duhur 4, asar 4 juga. Duhur 4, asar kodok nih, kodok dan sudah sampai. Enggak. Kalau belum sampai Di rest area. Setengah 6. maghrib. Kalau di Jawa kan setengah 6. Maghrib. Dia boleh mengkosor. Dia boleh karena dia sholat itu terjadi, waktu sholat itu terjadi saat dia safar dan dia belum sampai.
Tapi tetap di dalam bis kita ngerjain dua-dua apa empat-empat? Dua. Masih Dua. Boleh. Dia ngambil qasar tapi menghormati waktu. Bukan untuk menggugurkan kewajiban. Itu dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ketat. Nah, Kalau di atas kapal laut misalnya, perjalanan itu berhari-hari. di atas kapal laut boleh. Di atas kapal laut boleh. Karena di atas kapal laut itu dia tidak berubah-ubah dari tidak mudah berubah arah kiblat. Beda dengan kendaraannya, dia kan berubah-ubah arah kiblat. Kalau kendaraan biasa, nah, bis kayak pesawat juga dia kan biasanya dia arahnya tidak mudah belok-belok, ya. Makanya di kapal itu biasanya pindah-pindah, tapi ya tetap di situ dalam beberapa saat gitu kan, cukup lama gitu kan. Maka itu ulama mengatakan boleh, dan itu menggugurkan kewajiban. Nah, kalau sholat sunnah nggak masalah, sholat di atas kendaraan itu tidak masalah. Tapi nanti kita bahas detail dalam babnya insya Allah, dalam bab-bab sholat, rukshoh berkaitan dengan sholat. Ada lagi? Lebih utama ambil rukshoh apa sesuai dengan ini yang normal gitu? Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbu ayyu'ta rukhsahu kama yuhibbu ayyu'ta azaimuhu. Allah itu cinta diambil rukhsah sebagaimana Allah cinta orang mendatangi secara sempurna. Jadi Allah suka dua-duanya. Ngambil rukhsah Allah suka, sempurnakan juga suka. Yang melaksanakan sempurna tanpa mengambil rukhsah bukan berarti nggak sah, bukan berarti dia wajib ngambil rukhsah, enggak. Jadi Allah suka ngambil rukhsah, Allah juga suka orang datang melaksanakannya secara sempurna. Gitu. Maka bebas. Ya, walaupun di sini ada khilaf, ulama khilaf, mana yang lebih utama? Azimah, tapi jumhur ulama ya sama aja, rukhsah juga Allah cinta, azimah juga Allah cinta. Azimah itu sholat zuhur yang 4. Azimah, hukum aslinya 4. Rukhsah itu yang bisa menjadi 2. Allah sama-sama cinta ketika datangi 2 atau datangi 4. Nah, barakallahu fiik. Cukup ya? Nah, naktafi bihadzal qadar. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat dan menjadi timbangan amal soleh kita yaumil qiyamah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.